Oke, selamat malam sekali lagi teman-teman semuanya. Semangat pagi ya teman-teman ya. Dan saya doakan semua yang bergaul di sini semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu teman-teman ya. Nah itu harapan bagi semua orang. Demikian juga saya. Nah hari ini saya akan memberikan sebuah informasi yang sangat luar biasa teman-teman. Di mana orang yang lihat informasi ini mencerna, kemudian dia melakukan, ini akan membawa perubahan dalam kehidupan ya. Karena sudah banyak, bukan hanya contohnya 1-2 orang atau 10, tetapi sudah ratusan ribu. Artinya sudah banyak orang-orang yang ketika tahu informasi ini dan dia melakukan, maka akan berhasil. Nah, hari ini saya temanya ke bisnis, yaitu franchise farmasi. Namun sebelum saya lanjut, saya biasanya seperti Pak Angga bilang, saya akan memberikan sedikit sesuatu yang berbeda ya, supaya agar menambah wawasan kita, lebih masuk. Nah, hari ini zaman sekarang kalau mau bisnis ternyata banyak kendala, terutama modal. Nah, saya sering bertanya, karena menurut saya ya apapun, kalau kabar baik, kalau tidak dikabarkan, kabar itu tidak menjadi baik. Demikian juga teman-teman, kalau kita flashback ya, kesuksesan kita, baik itu di bidang pekerjaan, baik itu di bidang bisnis ataupun kesehatan, kalau teman-teman kilas balik, semua awalnya dari informasi. Betul apa betul? Nah, dengar informasi, kemudian kita serap, ternyata bagus, kita lakukan. Nah, informasi itulah yang membuat perubahan. Sama seperti pada malam hari ini ya. Nah, terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, simak baik-baik. Semoga apa yang saya informasikan membuat dampak perubahan bagi teman-teman yang bergabung di sini. Nah, banyak orang ketika ditanyakan hari ini, kalau kamu punya uang 2 juta, buat bisnis apa? Rata-rata yang saya tanyain bingung. Kalau mau habisin bisa. Wah, itu gampang. Tapi kalau mau buat bisnis 2 juta hari ini mau bisnis apa ya? Semua sepi. Nah, ini ya saya yang selalu bilang, karena mereka nggak mendapatkan informasi yang tepat. Karena menurut saya, apapun di dunia ini harusnya bisa. Ya, selama kita tahu caranya. Setuju nggak? Bagi yang nggak tahu caranya juga 2 juta mau buat apa kan? Kira-kira seperti itu ya. Terus yang kedua, waktu. Saya nggak punya waktu. Nah, ini yang banyak. Karena ini banyak orang takut ketika berbisnis waktunya hilang ya. Ini seperti yang saya pernah lakukan di zaman 20 tahun yang lalu, saya hari Minggu pun harus berbisnis ya. Tetapi karena perkembangan zaman, semua itu bisa disiasatin teman-teman ya. Kemudian selalu gagal. Nah ini banyak orang alasan saya nggak bisa bisnis, selalu gagal. Nah saya katakan karena mereka semua menutup informasi, karena mereka nggak mau melewatin proses ya, sehingga banyak gagal. Kemudian pengalaman. Nah, saya nggak punya pengalaman bisnis bagaimana. Nah, seperti yang saya katakan bahwa ini semua bisa disiasatin ya dengan teknologi, dengan satu platform. Orang yang nggak punya pengalaman, yang nggak cukup umur, yang nggak punya modal, semua sebetulnya bisa disiasatin. Nah, kemudian pandemi di mana-mana perusahaan rontok. Nah, saya mau ngomong ya, di setiap pandemi selalu ada dua sisi teman-teman. Banyak bisnis yang rontok, tapi banyak juga bisnis yang bertumbuh. Setuju nggak? Nah, hanya pilihan kita di mana. Jangan sampai pilihan kita pas di tempat yang salah. Makanya ketika bisnis di tempat yang salah, ya semua akan habis. Modal kita juga habis ya, teman-teman ya. Nah, ini juga seperti Arjuna pun dia bilang, saking banyak orang menutup informasi sampai dia bilang bahwa untuk sukses dalam bisnis, waktu 4 tahun katanya lama. Tapi mereka nggak sadar, mereka kerja puluhan tahun, bahkan untuk 40 tahun untuk hasil yang pas-pasan. Nah, ini betul teman-teman, karena begitu banyak di masyarakat dunia, bahkan di Indonesia juga. Nanti saya akan tunjukkan kenapa apa yang saya paparkan ini betul ya, karena saya semua by data semua teman-teman ya. Kenapa sih banyak orang memilih bekerja, tapi akhirnya mereka terjebak dalam sebuah lingkaran yang mereka lupa memutuskan di awal. Kerja nggak salah, tapi ketika kita bertumpu pada satu penghasilan, itulah yang harus kita sikapi, teman-teman ya. Nah, ini karena banyaknya mindset seperti ini, sehingga di masyarakat kita dibagi menjadi 4 golongan. Nah, ini ada 4 golongan menurut saya yang saya pelajari. Nah, golongan yang pertama, ini adalah orang-orang, karena diri kita hari ini adalah mindset, tergantung dari mindset kita ya. Jadi mindset kita hari ini, inilah yang membentuk kita hari ini. Nah, ketika dikumpulkan ada 4 golongan. Nah, golongan yang pertama itu adalah orang yang punya banyak waktu tapi nggak punya duit.
Nah, kalau teman punya orang seperti ini, teman-teman mau ajak temannya kemana-mana, dia pasti selalu bilang bisa, rata-rata ya. Wah, oke deh. Tapi syaratnya satu, teman-teman. Kalau teman-teman kalau ngajak orang ini harus bayarin dia, karena dia nggak punya duit kan, waktunya banyak, mau kemana, oke. Nah, ini yang disebut golongan pengangguran. Dia belum punya pekerjaan ya. Jumlahnya ada nggak? Lumayan banyak, teman-teman. Di negara maju pun juga ada, teman-teman ya. Ini golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua, ini kebalikannya. Mereka nggak punya waktu, tapi mereka banyak uang. Nah, teman-teman pasti punya teman-teman yang seperti ini. Bahkan keluarganya sendiri kalau mau acak susahnya nggak karuan. Nggak punya waktu ya. Kita lihat aja banyak orang sukses. Keluarganya mau liburan, anaknya mau minta waktu, papanya aja susahnya minta ampun, atau mamahnya yang lagi berbisnis ya. Nah, satu kali saya juga pernah masuk ke fase ini, teman-teman, yang tadi saya katakan di awal. Minggu pun saya harus kerja. Karena saya pernah punya toko di Mangga 2. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, kalau Mangga 2, minggu pun buka, tutup jam 5. Nah, saya punya waktu, pulang dari rumah udah capek, akhirnya makan sebentar, kemudian tidur lagi. Besoknya kerja lagi, teman-teman. Ya, saya pernah di putaran seperti itu. Mungkin uang waktu itu nggak masalah, tapi waktu saya. Ya, saya hanya bisa liburan tuh kalau hari-hari tertentu. Biasanya di Lebaran, teman-teman ya. Nah, golongan yang ketiga ini yang lebih kasihan menurut saya. Mereka nggak punya waktu, nggak punya uang juga. Waktu pun nggak punya, uang pun nggak punya. Ini kasihan ya. Golongan pertama, waktu masih banyak. Golongan kedua, uang ada. Nah, golongan yang ketiga, dua-duanya nggak punya, teman-teman. Nah, ini adalah yang disebut P7 menurut saya ya. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, ini banyak, teman-teman ya. Tanggal 25, uangnya udah nggak ada. Jadi untuk menabung aja, mereka nggak ada pas-pasan. Ya, jadi ini juga ada ya teman-teman ya. Nah, golongan keempat ini dari semuanya, waktunya banyak, uangnya banyak, teman-teman. Nah, teman-teman kalau disuruh pilih yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Ayo, ya kan? Nah, rata-rata biasanya nomor 4 ya. Mau punya banyak uang, ya kan, punya banyak waktu, tidur pun kalau bangun nggak harus pakai jam waker kan, mau bangun jam 8, jam 9, tapi uangnya, penghasilannya jelas ya. Nah, seringkali orang ketika ditawarkan sebuah platform dia bilang, penghasilannya nggak jelas, kerjanya nggak jelas. Saya bilang, salah Bu, itu kerjanya memang nggak jelas. Saya bangunnya jam 8, bisa jam 9, tetapi penghasilannya jelas ya. Setiap pagi selalu dapat bonus ya, hasilnya kelihatan. Nah, bagi teman-teman, apa sih bonus itu? Nah, nanti akan saya jelaskan ya, teman-teman ya. Nah, ini juga menurut data, teman-teman ya. Kenapa golongan ini bisa terjadi? Ini sebuah survei yang dilakukan oleh majalah Fortune 500 di kala itu. Ini yang selalu saya bagikan, ini yang selalu saya informasikan ke teman-teman ya. Kala itu majalah ini pernah mensurvei usia kehidupan orang-orang ketika dia memasuki usianya ke 55 tahun. Apa yang dialaminya? Nah, ini surveinya agak lama, makanya dia membutuhkan relawan. Karena apa? Disurvei ketika dia mulai bekerja, disurvei ketika dia mulai berusaha ya. Rata-rata di usia 20 tahun kan. Nah, ketika usianya 55 tahun, orang-orang ini yang terdata kemudian didatangin lagi, teman-teman. Mereka pengen tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Seperti apa? Nah, ketika dikelompokkan terjadi persentase yang hampir sama. Nah, ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok, teman-teman. Nah, jadi kelompok yang pertama, ternyata setelah usianya 55 tahun, hanya 1% orang yang sukses. Artinya, kalau 100 orang, ternyata hanya 1 orang yang berhasil, teman-teman. Nah, ini aneh tapi nyata. Kalau teman-teman lihat di Google, orang-orang yang menguasai keuangan di seluruh dunia, itu jumlahnya juga kurang lebih 1%. Jadi 99% orang-orang di dunia keuangannya dikumpulkan itu sama dengan 1% orang-orang yang punya uang. Artinya menguasai 1% ini menguasai 99%, teman-teman. Ya, hampir sama, teman-teman ya. Nah, kelompok yang kedua hanya 4% orang yang ekonominya mandiri. Artinya apa?
di saat usianya 55 tahun, mereka masih punya tabungan, ya. Mereka mau piknik ke luar negeri atau mau menambah sesuatu yang dia suka, hobinya, dia masih bisa, ya kan? Oh, dia mau beli mobil baru nih, ada mobil baru atau motor baru atau tas bermerek, dia masih ada. Jadi dia bisa melakukan membeli apa yang dia suka, ya. Ternyata hanya 4%. Nah, 5%-nya mungkin karena skill dibutuhkan oleh perusahaan, dia masih bekerja, teman-teman, ya. Dia masih bisa mempunyai penghasilan. Nah, kelompok yang keempat, ini juga kasihan, teman-teman juga tahu sendiri, ternyata ini sekarang lebih, teman-teman, ya, 27% meninggal dunia. Jadi ini survei sebelum COVID, teman-teman, ya. Nah, teman-teman lihat, orang-orang ketika pandemi melanda 2 tahun yang lalu, usia yang paling berisiko adalah usia 40 tahun ke atas. Ya, kenapa? Karena rata-rata mereka sekarang itu mempunyai penyakit yang degeneratif yang dia nggak sadari mulai timbul. Jadi mereka mulai minum obat tapi dia merasa nggak sakit. Ya, katanya, oh tenang, saya udah minum obat nih kolesterol atau diabetes karena udah minum obat. Nah, ternyata ini yang membuat usia mereka nggak lanjut, ya. Nah, teman-teman paling gampang lihat adalah sekarang ini, ya, dibanding 30 tahun atau 40 tahun yang lalu. Dulu, nah, orang-orang meninggal dunia rata-rata usianya 70 tahun ke atas, teman-teman. Tapi hari ini lihat, ya, rata-rata usia 50, 40 mereka meninggal bukan karena meninggal alami, karena mereka meninggal karena meninggal penyakit lebih banyak. Ini survei, ya, meninggal kecelakaan dikit, teman-teman, ya. Nah, paling banyak mereka meninggal karena sakit. Oke. Kalau meninggal oke, ya, mungkin udah nggak ada masalah. Yang paling kasihan adalah kelompok terakhir, yang paling banyak juga. Artinya ketika usianya mencapai 55 tahun, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Nah, ini, ya, ternyata 63% hidupnya bergantung sama orang lain. Nah, artinya apa? Di saat mereka harus menikmati kehidupan, ternyata justru mereka nggak punya uang. Ini benar loh, teman-teman. Di teman-teman saya, terus di teman-teman di usia di atas saya, ketika saya survei, rata-rata saya tanyakan hampir sama dengan survei ini, ya. Jadi ternyata mereka lupa, ya, lupa membangun sesuatu. Nah, kalau saya motonya adalah saya bangun sebelum saya butuh, teman-teman. Jadi ketika nanti butuh sudah ada. Sama analoginya seperti ini. Ketika kita ke kamar mandi, baru bangun kamar mandi, ya nggak bisa, kan? Atau ke toilet nih, udah kebelet baru cari toilet atau bangun toilet, nggak keburu, teman-teman, ya. Nah, akibatnya apa? Ini sebetulnya sama nih, kebetulan atau enggak nih, ya. Lihat, saya menemukan sebuah artikel yang luar biasa di sebuah artikel di Republik Indonesia di koran, ya. Ternyata jumlahnya sama, teman-teman, ya. Survei membuktikan bahwa 63% masyarakat keluarkan keuangan hari tua. Ini di Indonesia loh. Belum siap pensiun, orang Indonesia pilih bergantung sama anak. Nah, ini juga mindsetnya keliru. Kalau anaknya bisa bekerja, punya penghasilan yang bagus. Kalau anaknya masih kecil bagaimana? Atau masih kuliah? Atau masih mungkin dia penghasilan untuk dia sendiri pas-pasan. Nah, ya kan? Berarti kan nggak bisa seperti ini, teman-teman, ya. Ini kita makanya dengan informasi ini semoga bisa memutuskan mata rantai ini. Minimal kalau ketika kita berubah, ya, kehidupan kita bisa bantu ke teman-teman kita atau keluarga kita dulu. Oke, nah ini yang mereka terjebak. Mereka nggak tahu bahwa ternyata biaya hidup itu tidak bisa di-stop, tapi penghasilan justru bisa berhenti dengan tiba-tiba. Apalagi saat pandemi COVID, teman-teman, ya, perusahaan bangkrut, di PHK, tiba-tiba nggak ada penghasilan lagi, tapi kehidupan harus berlanjut. Nah, ini yang membuat orang stres, teman-teman, ya, sehingga ketika stres mereka lebih pusing lagi, mereka nggak tahu pikir apa lagi, teman-teman, ya. Nah, ada satu yang lebih bahaya ketika orang-orang terus bekerja terus sampai akhir tua, itu adalah inflasi, teman-teman. Jadi tanpa sadar inflasi sama seperti dulu waktu saya kerja, waktu muda, teman-teman, ya. Bayangin, ya, uang 10.000 ketika saya kan kerjanya dulu keliling luar kota. Ketika saya belikan bensin itu bisa hampir penuh, 1/4 tangki, teman-teman, 10.000. Karena kalau waktu itu bensin coba harganya 400. Pernah nggak ngalami, ya? Mungkin teman-teman yang usia kepala 5 seperti saya pernah ngalamin bensin 1 liter itu 400 bahkan 300 rupiah. Tapi hari ini coba kalau kita ke pom bensin, uang 10.000 dapat berapa liter, teman-teman, ya? Paling
1,5 liter. Kalau itu pun petralet ya teman-teman, nggak sampai 1,5 liter teman-teman ya. Bayangin ya, inflasi yang kita nggak sadarin itu yang membahaya. Sedangkan ketika kita kerja kenaikannya nggak terlalu signifikan teman-teman. Oke ya. Nah mudah-mudahan teman-teman nggak terjebak di sini, nggak sampai masuk ke kategori 63% itu. Nah sekarang kita lihat nih, di saat pandemi yang seperti saya katakan ada bisnis yang tumbuh, ada bisnis yang lagi turun. Nah kita follow orang-orang yang sukses saja, paling gampang kan. Bisnis apa sih yang saat pandemi ini banyak meraup uang? Nah ini ada pilihannya teman-teman. Yang di kiri, bisnis yang lagi naik di saat pandemi, yang lagi terpuruk di sebelah kanan. Jadi kalau kita mau bisnis minimal, jangan sampai salah pilih teman-teman ya. Nah terus bagaimana nih? Modal sekarang udah besar dong kalau bisnis seperti ini. Setuju ya. Kalau kita bisnis konvensional, ya kalaupun kecil-kecilan minimal modalnya pun 50 juta ya teman-teman ya. Tapi terus berarti gimana dong? Yang tadi 2 juta untuk bisnis. Nah, itu yang saya ini mau sharingkan teman-teman. Kalau sama, ya saya nggak bicara kan. Kalau modalnya ratusan juta, 50 juta, percuma teman-teman ya. Nah, kita lihat, saya mau berikan satu informasi yang luar biasa yang sebut saya franchise farmasi. Kenapa? Karena dengan uang nggak sedikit kita bisa bermitra dengan perusahaan yang luar biasa teman-teman. Nah, bagi yang baru pertama kali, teman-teman bisa googling. AFC itu apa? Asayama Family Club. Ini sebuah perusahaan farmasi yang cukup besar, menjadi the big five-nya di Jepang, bahkan pertama kali yang dia masuk di bursa efek di Tokyo Stock Exchange ya. Nah, terus bisnisnya bagaimana? Nah, ini kalau teman-teman lihat bisnisnya udah di beberapa negara, satu-satunya kalau dia ada di Watson, di Guardian. Nah, terus cara bermitranya bagaimana? Nah, sebelum saya kasih informasi ini dulu, 3 tahun yang lalu, kalau kita mau rekrut atau bermitra dengan AFC, kita siapkan minimal 10 miliar. Nah, teman-teman ya, uang depositnya 10 miliar, baru kita bisa bermitra dengan AFC. Nah, makanya di banyak negara seperti di Singapura, Hong Kong, hanya cuma 1-2 orang yang bisa bermitra, teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini, saya nggak akan bicara seperti ini lagi, percuma kan teman-teman ya, apalagi di saat pandemi ya, jangankan 10 miliar, 200-300 juta, orang pun susah saat ini ya. Betul ya teman-teman ya. Nah hari ini kenapa sih pilihan saya mungkin dan teman-teman kenapa AFC? Nah bicara soal kenapa AFC, kalau teman-teman mau bisnis hari ini, yang paling meraup omset terbesar satu-satunya ya di bidang kesehatan. Mau itu alat kesehatan, mau itu suplemen atau obat-obatan, semua penjualan farmasi itu melonjak teman-teman ya. Makanya kenapa AFC? Ya itulah satu, saya pilih supaya nggak salah pilih, kesehatan. Padahal dari zaman dulu, kesehatan pun nggak pernah habis dimakan waktu, teman-teman. Orang pengen mencari sehat, makanya dari zaman China dulu, orang mau mencari ya kalau film-film silat itu ya obat awet muda, obat panjang umur, itu dari zaman dulu dicari teman-teman ya. Raja-raja ya pengen selalu awet muda, kalau bisa nggak bisa mati teman-teman ya. Tapi itu kan mustahil ya. Nah, kenapa sih harus AFC? Nah, teman-teman baru tahu ini adalah suplemen yang menurut saya luar biasa. Dia masuk di MIMS. MIMS ini adalah jurnal internasional, jurnal obat-obatan dan suplemen yang dipakai oleh para rumah sakit internasional dan para dokter-dokter yang menjadikan rujukan. Nah, AFC produk kita masuk di situ, teman-teman. Artinya apa? Dunia sudah di MIMS ini artinya bahwa dokter-dokter dunia pun boleh mempergunakan ini ya, bahkan rumah sakit. Nah, yang kedua, mari kita lihat. Macet. Di Singapura, AFC sendiri menjadi brand nomor 1 selama 10 tahun, teman-teman ya. Ini nggak main-main, teman-teman ya. Jadi ketika masuk di negara Singapura itu juga paling ketat sekali seleksinya dan AFC menjadi the best. Makanya kenapa? Supaya kalau kita bisnis jangan salah pilih. Apalagi di saat-saat seperti ini ya. Kalau kita bisa meminimalkan resiko kita. Nah, kemudian produknya juga salah satunya di Subarasi itu masuk ke pemenang dari Monde Selection. Monde Selection apa sih? Nah, ini nggak main-main teman-teman. Seleksinya dari 3.258 produk dari 102 negara. Bayangin ya, dari 3.102 negara dikumpulkan. Nah,
Subarasi menjadi pemenangnya. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Jadi kenapa sih? Karena produk ini bukan produk abal-abal. Nah, ini yang menjadi juga kenapa sih banyak merubah kehidupan? Karena sistemnya dirubah ketika AFC masuk ke Indonesia. Punya visi misi yang luar biasa ya. Dia menjadikan ingin bermitra dengan kita langsung. Kalau yang di negara lain dia hanya bermitra dengan satu orang, tapi hari ini dia mencoba sebuah platform baru di mana para pakar-pakar pebisnis pun sudah mulai menggunakannya itu dengan sistem networking, sistem MLM. Nah, inilah banyak orang salah menilai MLM. MLM jelek. Saya katakan MLM bukan jelek. MLM itu adalah sebuah sistem, teman-teman ya. Sistem yang dipakai di dalam perdagangan, teman-teman ya. Ada perdagangan konvensional, ada perdagangan sistem network marketing ya. Jadi mempunyai sistem yang punya banyak orang ya. Jadi inilah yang membuat kenapa banyak orang tertolong, terbantu. Nah, misinya menjadi wadah transformasi perubahan yang tanpa batas. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi hari ini kita beruntung dengan visi misi yang dirubah ini, kita bisa bermitra, tidak harus Pak menyiapkan uang 10 miliar, teman-teman ya. Kemudian di Indonesia ini membuktikan bahwa sistem network marketing ini membawa Indonesia dengan AFC di Indonesia menjadi nomor 1 di antara mitra-mitranya yang di berbagai negara ya, penjualannya menjadi nomor 1 ya. Jadi terbukti, kemudian dia masuk di rekor-rekor muri, teman-teman ya. Nah, siapa sih orang yang berjasa membawa AFC dengan sistem network marketing ada di Indonesia? Nah, ini adalah orang yang luar biasa ya. Pak Ernest Prayuda, ya, dia pebisnis dulunya di Amerika, dia datang ke Indonesia dengan visi misi yang untuk membantu banyak orang. Kemudian ada Pak Michael Tampi, ya, beliau masih ada di perusahaan konglomerat luar biasa yang membawa ini ke Indonesia. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir, kita punya beberapa medical expert. Nah, yang mana medical expert ini diketuai oleh Dr. Trevino. Beliau ini guru besar di UI dan dia juga masih praktek. Jadi selain di Jepang udah diteliti oleh para profesornya, di Indonesia pun juga ada dokter-dokternya. Ini yang membantu kita, teman-teman ya. Setiap hari Sabtu dokter pun memberikan seminar ya. Saya lihat ini luar biasa ya. Jarang ada perusahaan network yang tiap minggu sekali dokternya memberikan seminar-seminar, teman-teman ya. Dan ini juga nggak main-main. Kantor di Indonesia dalam waktu 2 tahun lebih, hampir 4 tahun ya, ulang tahunnya dia sudah mempunyai 5 kantor, teman-teman ya. Ini 5 kantor ini ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, ya. Dan kemudian ada juga ini lagi yang dibikin juga klinik. Nah, health centernya di Lombok, teman-teman ya. Ini luar biasa ya. Nanti di Bandung juga akan jadikan klinik stem cell, teman-teman. Jadi luar biasa perkembangannya. Jadi kita bisa bermitra dengan perusahaan yang hebat ini, teman-teman ya. Dan karena kemajuan di Indonesia, ini ada di korannya Jepang bahwa dia menyediakan dana khusus, mengalokasikannya untuk membuat HRD khusus ditujukan untuk orang-orang Indonesia ya, karena memang pola hidup orang Indonesia di Jepang dan di negara lain itu beda-beda, sehingga memang formulasi khusus ya untuk orang Indonesia, karena orang Indonesia banyak hipertensi, banyak karena makannya enak-enak, ada kena diabetes juga banyak, jantung ada ya. Nah ini diperuntukkan supaya apa? Kita nggak usah minum obat kalau bisa ya. Kalau bisa diperbaiki, kita bisa sehat ya sampai usia kita tua, teman-teman ya. Kenapa sih perlu? Nah, karena produk-produknya selalu dilengkapi dengan paten, manfaat, dan uji klinis. Dan itu diakui dengan 3 negara ya, Jepang, Korea Selatan, dan China, teman-teman ya. Ini bukan paten ingredient atau paten cara isinya, tetapi yang dipaten adalah manfaatnya, teman-teman ya. Sekali lagi, ketika kita minum, manfaatnya kan pasti dirasakan ya. Nah, apa sih produknya? Nah, produk yang pertama ini adalah Utsukushi. Nanti tahun ini dia akan lahir lagi Utsukushi yang lebih dahsyat lagi. Ini pun sudah dahsyat ya. Saya nggak tahu nih nanti yang Utsukushi Gold seperti apa nih. Pasti lebih dahsyat, teman-teman ya. Nah, Utsukushi ini aja bikin heboh yang membantu kita di saat COVID kemarin ya, menyelamatkan banyak orang ya. Saya udah tahu sendiri Pak Niko udah bikin grup-grup yang kemarin terkena COVID. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu itu udah negatif. Waktu itu COVID Delta, teman-teman. Nah, Utsukushi sendiri ini bahannya dari ikan salmon Oncorhynchus ketasalmon. Nah, konon kabarnya dari
cerita turun-temurun, ikan inilah yang paling dilindungi, teman-teman ya. Tidak boleh dikonsumsi, hanya kaisar pada waktu itu yang boleh konsumsi ya. Nah, karena ilmu pengetahuan semakin maju, ditelitilah. Kenapa sih ikan ini kalau para kaisar makan kok yang sakit-sakit bisa jadi sembuh? Ternyata memang kandungannya luar biasa, teman-teman ya. Nah, utsukushi ini dari DNA-nya ikan salmon. Jadi teman-teman bisa cek DNA ikan salmon itu kalau disuntik di bagian kosmetik seperti Krisdayanti dan lain-lain itu berapa duit ya teman-teman ya. Karena sekali suntik kalau saya lihat itu hampir 40 juta teman-teman ya. Nah, di kita beda. Nah, selain beda teman-teman, utsukushi ini dilengkapi dengan 3 paten fungsi yang luar biasa ya, cukup membantu. Nah, paten yang pertama itu anti tumor teman-teman, luar biasa ya. Kemudian menaikkan imun. Nah, inilah yang membantu ketika di zaman pandemi ya teman-teman ya. Kemudian dia memperbaiki untuk hepatitis C teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau ingin bertanya lagi bisa hari Sabtu pas dokter-dokter mereka yang relevan untuk menjelaskan tentang ini ya teman-teman ya. Tapi saya kasih supaya ternyata produknya paten. Nah nanti paten apa nih? Boleh tanya ke dokter ya. Nah kemudian yang kedua ya tadi pemenang Monde Selection adalah Sop Subarasi. Nah ini pun pembikinannya dia terinspirasi dari pengobatan zaman dulu ya, dari tali plasenta ya, dari tali pusar. Nah, karena kemajuan zaman terus kebudayaan semakin orang melihat bahwa pengobatan seperti ini di banyak negara mulai tidak dipakai teman-teman ya. Karena diharamkan ya, bahkan di BPOM sendiri bahwa suplemen yang mengandung plasenta itu tidak boleh ya. Memang seperti itu teman-teman ya. Nah di kita bukan dari plasenta, tetapi dari selaputnya ikan salmon teman-teman ya. Jadi karena salmon bertelur dia tidak mempunyai plasenta, tetapi kandungannya ini lebih bagus dengan plasenta. Nah kenapa lebih bagus? Ya sekali lagi saya katakan ini karena berkat ilmu pengetahuan di bidang kesehatan kedokteran. Sekarang semua bisa diteliti, dipetakan satu-satu. Wah, ternyata asam aminonya lebih lengkap dibanding plasenta manusia. Makanya Jepang memakai ini ya. Nah, kemudian dicampur lagi dengan sarden pipe tap ya. Ini adalah konsentratnya dari sarden, kemudian dari fruit flow. Nah, ini khusus dari farmasi Inggris. Kenapa sih nggak bikin dari yang lain? AFC nggak mau yang biasa-biasa. Dia mau yang luar biasa. Dia pilih penghasil fruit flow terbaik di mana nih, farmasi mana. Ternyata Inggris yang terbaik, dia pemenang brand Eropa ya, bahwa ini ekstrak fruit flow-nya ini sangat luar biasa. Nah, kemudian dia campurlah teman-teman ya, menjadikan produk yang dahsyat ya, Subarasi ini. Nah, ketika dilombakan dia menjadi pemenang di Monde tahun 2021 ya. Kenapa? Karena dia mempunyai 4 paten fungsi teman-teman ya. Yang pertama ini adalah regenerasi sel. Nah, di mana-mana orang nggak sadar. Selnya menua tapi nggak bisa dirasakan, ya kan? Akhirnya apa? Kemampuan sel berkurang, kemampuan mengasup makanan ini berkurang semua. Akhirnya orang-orang mulai menggunakan obat. Artinya apa? Kolesterol tinggi, tenang, ada obat yang menurunkan kolesterol ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat anak-anak ketika dulu makan gorengan, kacang-kacangan yang banyak, kenapa nggak kena asam urat, kolesterol? Karena organnya masih bagus. Tapi hari ini orang-orang yang mulai usia kepala 4 ke atas makan kacang, asam uratnya naik. Makan yang goreng-gorengan, kolesterolnya naik. Dan mereka nggak sadar, mereka selalu minum obat. Setuju ya? Paling cepat minum obat. Memang nggak salah, itu menurunkan dengan cepat. Tapi penyebabnya dia nggak tahu bahwa ternyata salah satu adalah selnya menurun di usia mulai 30 tahun ya. Pola makannya ditambah, tapi kemampuan selnya berturun. Nah, SOP ini membantu ya, dengan patennya membantu kembali meregenerasi organ-organ yang fungsinya berkurang. Ini luar biasa teman-teman ya. Nah, kemudian paten fungsi memperlancarkan sirkulasi pembuluh darah. Nah, teman-teman kalau kita lihat tubuh manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua ini dibalut dengan pembuluh darah, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Kalau salah satu pembuluh darah kita nggak lancar, nggak bisa mengalir, jantung juga pompanya ngos-ngosan kalau jantung pembuluh darahnya tersumbat, teman-teman ya. Nah, ini adalah tugas Subarasi ya untuk memperbaiki. Dan ini nggak main-main, ini dipaten, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, dia dipaten juga anti hipertensi. Jadi bagi teman-teman
yang mengkonsumsi rutin, maka dia akan terhindar dari hipertensi, darah tinggi ya. Karena di Indonesia termasuk banyak ya. Orang tua saya juga ada darah tinggi ya. Nah, kemudian ini paten yang membantu di masa COVID, yang waktu itu COVID-nya udah negatif, tapi setelah itu malah meninggal. Ternyata setelah cek and recheck, paru-parunya rusak, didimernya terjadi peningkatan yang luar biasa, artinya darahnya mengental, teman-teman ya. Nah, ini dipaten untuk memecah trombosit kita. Jadi inilah yang membantu ya. Sesuatu kalau darah kita kental, kita mau makan suplemen apapun, itu nggak akan terbawa, teman-teman ya, karena kerjanya lambat. Nggak bisa diabsorb semua oleh organ-organ kita, karena darahnya terlalu kental ya. Jadi Subarashi bagus sekali. Selain dia memperbaiki pembuluh darah, dia juga memecah trombosit kita sehingga darah kita jadi cepat kembali. Nah, inilah yang kenapa banyak membantu orang ya. Produknya keren, teman-teman ya. Nah, kemudian bagi yang kulitnya ini ada satu serum yang luar biasa, mempunyai 5 paten, teman-teman ya. Serumnya Shinsei-Suru ya, terdiri dari 50 ingredient top dicampur di sini. Nah, banyak udah testimoninya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tanya. Ini saya hanya sajikan kenapa sih secara singkat pilih AFC, karena produk-produknya udah hebat dan dia punya legalitas dan keamanan yang sudah tidak usah diragukan lagi ya dari. Nah, hari ini secara singkat produknya seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita punya uang 2 juta, saya sering tanya sama orang, mau dibikin bisnis apa, itu bingung. Ya, saya nggak heran karena dia belum dapat informasi. Nah, hari ini saya mau informasikan nih, hanya dengan 2 juta nantinya ya, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kita simak dulu ya, gimana bisnisnya kalau kita bermitra dengan perusahaan AFC. Nah, paketnya ada 3, teman-teman ya. Paket yang pertama, kita beli 12 box ya, sejumlah 20.400.000 atau 21 juta, itu kita sudah menjadikan mitranya AFC. Jadi nggak usah punya uang 10 miliar, tapi dengan 20 juta saja kita bisa bermitra dengan perusahaan sebesar AFC. Luar biasa bukan? Nah, paket yang kedua, kita nggak misalkan 12 box kebanyakan, kita masih bisa beli dengan 6 box saja, tetap kita bisa bermitra, yaitu paketnya Safir ya. Kenapa harus 6 paket? Karena menurut di bidang kesehatan, untuk meregenerasi sel yang sempurna sebetulnya butuh waktu 6 bulan. Kalau dengan catatan kita masih dalam kondisi setengah sehat ya, masih belum sakit-sakit ya teman-teman ya, itu butuh waktu 6 bulan. Kalau udah sakit ya mungkin lebih banyak aja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk paket yang 3 paket 3 bulan ini juga bisa jadi mitra. Nah, kemudian paket yang ketiga ini Ruby. Hanya dengan 3.500.000 kita sudah bisa bermitra. Ini paket murah, teman-teman ya. Nah, ini juga paket-paket ini ketika kita menjalankan bisnis, ini yang membedakan bonusnya. Sama seperti di konvensional, teman-teman. Ketika Anda punya modal gede, pasti profitnya besar dibanding yang modalnya kecil. Setuju ya, teman-teman ya. Di sini juga sama, teman-teman ya. Pasti yang terbaik ya paketnya diamond kalau mau hasil yang maksimal. Tapi bagi yang ingin mulai nggak apa-apa. Karena apa? Ini nanti bisa di-upgrade tanpa batas waktu, teman-teman. Nah, luar biasanya kalau teman-teman cocok hanya membeli selisihnya. Kalau ini 2 produk misalkan dimulai dari Ruby ya, untuk menjadi ke Safir teman-teman hanya tambah 4 produk. Mau menjadi ke diamond tambah selisihnya 6 produk lagi. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, hari ini saya mau kasih tahu kabar dahsyat, teman-teman. Manfaatkan peluang ini karena dalam rangka ulang tahunnya AFC yang keempat, dia memberikan promo. Hanya dengan membeli 1 produk saja, kita sudah bisa bermitra. Dahsyat nggak, teman-teman? 1 produk berapa? 1.650.000. Wow, ini yang saya bilang. Sering saya tanyakan, ketika kamu punya uang 2 juta mau buat apa? Bisnis apa? Bingung kan? Nah, ternyata di AFC nggak sampai 2 juta, teman-teman. 1.650.000 atau paling tinggi 1.750.000 kita sudah bisa bermitra. Jadi, teman-teman yang baru pertama kali join, manfaatkan peluang ini ya. Nah, terus bagaimana nih? Apa sih manfaatnya ketika saya menjalankan bisnis ini? Nah, ini saya mau bagi teman-teman ya. Kita punya 4 macam bonus. Nah, bonus yang pertama itu harian. Luar biasa nggak, teman-teman? Tiap hari bonus kita dapat. Itu yang tadi saya bilang.
bangunnya nggak jelas, bisa jam 8, jam 9, tapi ini dibayar tepat jam 12.00 lebih sedikit subuh ya. Setiap pagi SMS konnichiwa masuk ketika kita menjalankan aktif ya. Ini yang luar biasa. Nah, kedua dilengkapi dong, harian ada, bulanan juga ada. Oh, baru 2 ya teman-teman ya? Enggak, ada lagi yang bonus tahunan juga ada. Jadi kita lengkap, harian ada, bulanan ada, tahunan ada. Dan yang terakhir adalah bonus jalan-jalan teman-teman ya. Jadi hasil kerja kita dihargai oleh AFC ya. Kita bisa mendapatkan trip gratis ketika kita berjuang teman-teman ya. Nah, hari ini kita ada trip ke Turki sama Labuan Bajo teman-teman ya. Simak, nanti teman-teman bisa tanyakan ya, apa sih syarat-syaratnya ya. Nah, saya mau bicara bonus harian dulu. Wah, bonus harian pun dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada namanya bonus sponsor, bonus pas up, sama bonus pasangan. Nah, ini dibayar harian teman-teman ya. Nah, bonus sponsor ini sama seperti biasa, seperti konvensional ya. Ketika kita menjual ke teman kita atau kita mengenalkan dan teman kita mau bergabung, mitra kita, hari ini bergabung, nanti jam 12 lebih dikit bonusnya masuk teman-teman. Luar biasa nggak? Nah, besar kecilnya bonus ini tergantung dari paket kita yang kita ambil sewaktu kita join. Contoh ya, ketika kita joinnya bisnis diamond paketnya, waktu kita mengenalkan paket apapun, walaupun paketnya ruby, teman kita ambil paket ruby, bonus kita langsung dapat 550.000. Ini per paket ya. Jadi kalau ruby ini termasuk satu paket, tapi isinya yang 2 box ya, bukan yang 1 box ya teman-teman ya. Safir ini termasuk 3 paket, kalau diamond ini termasuk 6 paket. Jadi tinggal dikali nih, 550.000. Kalau kita punya mitra mau joinnya ruby, nah kita dapat 1 paket 550.000. Kalau teman kita safir, nah ketika saya prospek sama teman saya, wah teman saya tertarik nih lihat peluangnya dan dia langsung ngambil paket safir. Nanti jam 12 lebih dikit, nah saya dapat 450.000 teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kali 3. Nah kalau safir 450.000 kali 3. 550.000 kali 3 ya teman-teman ya. Jadi saya dapat 1.650.000. Tergantung teman-teman ya. Nah kalau saya ambilnya paket waktu joinnya safir, pengalinya 450.000. Nah kalau saya ngambilnya paket ruby, setiap saya mereferensikan orang, baik itu diamond ataupun safir, paketnya dikali 300.000. Contoh ya, kalau diamond kan 6 paket. Artinya kalau saya ruby, saya prospek teman saya ambil paket diamond, artinya saya punya 300 kali 6. Saya dapat 1.800.000 ya. Ini yang membedakan teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah kecewa, nggak usah ini, karena AFC memberikan kelonggaran tanpa batas waktu untuk kita upgrade. Ketika kita lihat, wih ternyata bonusnya saya bisa nih, saya mau tingkatkan bonus. Tinggal kita juga ini aja, beli lagi selisihnya, langsung peringkat kita naik dan bonus kita juga naik. Nah, semudah itu teman-teman ya, kalau kita mau menaikkan bisnis ini namanya sebuah terobosan teman-teman ya, yang memudahkan. Makanya saya bilang banyak orang salah menilai MLM jelek. MLM itu sebuah sistem. Nah, yang jeleknya adalah dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab ya. Seperti hari ini yang lagi viral ya, investasi robot-robot, pakainya sistemnya MLM ya. Ataupun pakai produk tapi produknya abal-abal atau perusahaannya masih abal-abal juga, akhirnya nggak bisa bayar bonus, tutup. Nah, inilah yang orang, wah MLM jelek. Sebetulnya bukan MLM-nya, itu sebuah sistem. Karena di bisnis konvensional pun yang menipu, yang rugi, yang bikin bangkrut juga banyak teman-teman. Bahkan lebih banyak di konvensional menurut saya teman-teman ya. Nah ini ada sebuah sistem supaya teman-teman hafal. Nah bonus pas up. Nah bonus pas up ini hanya diperoleh bagi yang mereka mengambil keputusan mengambil diamond. Jadi perusahaan menghargai, oh kamu percaya dan langsung ambil diamond, makanya kamu mendapat bonus pas up. Apa sih bonus pas up itu? Nah, bonus pas up ini adalah selisih dari bawah kita ya. Contoh begini, ketika bawah kita ruby, dia mensponsori apapun kan paketnya dia dapatnya 300.000.
harusnya kan dapat 550.000, maka Diamond ini mendapatkan, kalau bahwa kita rugi, dia setiap kali mensponsorin orang, selama belum ada yang Diamond, kita mendapatkan selisihnya 250.000. Jadi ketika dia belum upgrade, setiap kali mensponsori paket apapun, upline-nya dapat 250.000 yang Diamond, ya. Nah, kalau dia Sapphire, kita dapat selisihnya 100.000, teman-teman. Nah, itu bonus harian. Setiap hari juga masuk. Makanya orang lihat, wah, enak ya kalau masuk paket Diamond. Nah, buru-burulah kita upgrade ke Diamond kalau mau mendapatkan bonus pas up. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya uang besarnya ada di sini, salah satu ya. Cara mendapatkan uang besar di AFC, karena banyak orang melihat, oh, nggak mau menjalankan karena dia nggak tahu uang besarnya di mana sih. Masa sih dengan modal 1.650.000 bisa mendapatkan puluhan juta? Nggak mungkin, karena bisnis konvensional modalnya biasanya 10 kali lipat ya dari profit ya. Masa sih ini seperti ini? Ya, maklum, karena mereka belum mendapatkan informasi yang benar. Nah, caranya gampang sistemnya. Kita hanya taruh, ketika kita punya prospek yang masuk, taruhnya di kiri dan di kanan. Nah, setiap bertemunya paket di kiri dan kanan, kita mendapatkan namanya bonus pairing, teman-teman ya, atau bonus pasangan ya. Terjadi karena terjadi pasangan kiri dan kanan. Nah, ini dihitung tergantung dari jumlah BV atau paketnya, teman-teman ya. Jadi, setiap terjadi pasangan, kita akan upline-nya di atas ini akan mendapatkan bonus ya. Mau taruhnya di bawah, nggak usah khawatir. Mau berapapun kedalaman, tetap dibayar, teman-teman ya. Apakah perusahaan nggak rugi? Enggak, karena sudah diperhitungkan ya. Inilah pembatasnya, teman-teman ya. Jadi bonus pairing kita dibatasin, teman-teman ya, supaya fair dong, perusahaan nggak rugi. Karena ini mudah, cuma taruh di kiri dan di kanan. Nah, kalau kita ambil paket Diamond, kita punya penghasilan maksimal per hari itu 200 pasang. Per pasangnya 10 pertama itu dikali 300.000, teman-teman ya. Jadi potensinya ini kalau jalan sempurna 660 juta per bulan. Nah, pertanyaannya ada nggak sih yang dapat itu? Nah, justru itu hebatnya AFC, plan dibikin supaya kita bisa mendapatkan. Nah, tahun kemarin yang sudah mendapatkan tiap bulan 660 juta itu sudah ada 10 orang, 8 atau 10 orang. Artinya apa? Sistem terbukti bisa bayar. Nah, sekarang tergantung kita mau atau enggak melaksanakan. Kalau sistem pasti bayar. Nah, tinggal kita mau atau enggak, mau kapan, ya kan? Kira-kira mau dapat seperti itu mau kapan. Nah, kalau Sapphire itu 10 pasang pertama dibayar 200.000, selanjutnya sama, dibayar 100.000. Nah, potensinya per bulan kalau dengan join uang 10 jutaan itu potensinya 210 juta, teman-teman ya. Nah, kalau Ruby itu per hari dibayar 10 pasang, satu pasangnya 150.000 ya, atau potensinya 45 juta per bulan. Ini seperti gaji direktur loh, teman-teman ya. Bayangkan ya, 45 juta. Nah, kita kalau bisnis kan lihat potensi, betul nggak? Setiap orang mau berinvest ratusan juta, bahkan miliaran, itu pasti dia akan lihat potensi. Nah, hari ini sama. Teman-teman manfaatkan promo ya. Hanya dengan beli satu box, minimal 1.650.000, Anda punya potensi bisnisnya 45 juta. Keren nggak, teman-teman ya? Ini dengan modal. Makanya ini saya katakan ini sebuah solusi di saat pandemi. Di saat orang nggak tahu, tugas kita adalah memberitahu, teman-teman ya. Ternyata kita bisa membantu orang dengan bisnis ini. Bukan bisnis yang sebetulnya jelek, justru kita membantu banyak orang, teman-teman ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, teman-teman ya. Kalau paket Diamond, 10 paket pertama itu dibayar 300.000 ya. Selanjutnya nomor ke-11 sampai 200 dibayar 100.000. Jadi potensinya kalau di total selama 1 bulan, ini maksimal uang yang kita terima 660 juta. Kalau Sapphire sama ya, 10 paket pertama dibayar 200.000, selanjutnya 100.000. Nah, ini potensinya 210 juta. Nah, kalau Ruby, nah ini potensi perharinya 10 paket ya, atau 1.500.000, per bulannya 45 juta.
Nah, ini teman-teman, kalau tadi lihat ini kan nggak tahu nih potensinya seperti apa. Nah, saya bikin tabel supaya kita lebih jelas. Wow, mesin duitnya ternyata besar sekali ya. Kerjanya kita lihat ya. Saya hanya ilustrasikan hanya 12 bulan. Dengan cara kita rekrut 2 orang dengan catatan 2 orang ini tetap mau kerja, mau menduplikasikan sesuai yang seperti yang kita ajarkan ya. Nah, sama. Ini saya baru rekrut 2 orang yang paketnya Ruby 3.400.000 ya. Karena kalau kita rekrutnya 1 box, kita belum dapat bonus pasangan, hanya bonus sponsor ya. Minimal yang 2 box, teman-teman, yang 3.400.000 ya. Saya ilustrasikan nih, paket yang paling rendah ya. Karena hari ini kita dipermudah perusahaan hanya dengan 1 box mempunyai potensi seperti ini ya. Nah, untuk mendapatkan bonus pasangan ini harus upgrade jadi 2 box. Oke ya. Nah, ketika kita rekrut 2 orang yang hanya minimal join paket yang paling basic yaitu Ruby, kita mendapatkan, kita lihat ya potensinya berapa ini. Kalau kita diamond, potensinya bonus pairingnya 300.000. Kalau kita joinnya waktu itu Sapphire, mendapatkan 2 orang dengan orang yang join Ruby kanan kiri, bonus pairing kita 200.000. Kalau Ruby 150.000. Nah, ini sama nih kerjanya. Di bulan berikutnya 2 orang ini kita ajarin pinter. Kemudian kita ajarkan setiap orang rekrut 2-2. Makanya di bulan kedua, maka dapat 4 orang, 2 di kiri, 2 di kanan. Kita dapat 2 pasang. Nah, kita lihat lagi nih. Kalau kita diamond, kita dapat 600.000. Sapphire 400.000. Kalau Ruby 300.000. Kita dapat bonus. Yang cari orang siapa? Nah, sudah bukan kita lagi. 2 orang ini, teman-teman ya. Inilah sebuah sistem punya daya ungkit atau faktor kalinya. Makanya saya senang bonus pasangan begini ya. Nanti ketika 4 orang ini cari 2-2, artinya ada 4 orang di kiri, 4 orang di kanan dengan paket Ruby, walaupun 4 orang ini yang cari, kita dapat lagi nih, teman-teman, 1.200.000 kalau kita diamond. Kalau Sapphire 800.000, kalau Ruby 600.000. Nah, kita lihat ya, terjadi duplikasi yang sama. Ini namanya potensi ya teman-teman ya. Kita mau tergantung kita. Nah, ketika 12 bulan, apa yang kita dapat? Ketika kita joinnya diamond, kita punya penghasilan potensinya 1,2 miliar. Kalau Sapphire 600 juta. Kalau Ruby 200 juta. Nah, kerjanya sama, tapi teman-teman hasilnya beda. Nah, ini keputusan. Biasanya kalau udah jalan 2 bulan, 3 bulan, wah, pairing saya cuma 150.000. Saya upgrade deh. Nah, ini punya kesempatan teman-teman ya. Ketika teman-teman upgrade, nah bonusnya jadi besar lagi seperti ini teman-teman. Jadi potensinya kerjanya sama, paketnya tetap sama ini. Ini baru join Ruby ya. Apalagi kalau Diamond, Sapphire ininya pasti berubah semua teman-teman ya. Nggak mungkin segini kalau ada Diamond semua. Ini saya pukul rata Ruby semua. Lihat nih potensinya luar biasa kan teman-teman kan. Kerjanya sama. Yang membedakan pada waktu kita memutuskan ambil paket, kira-kira seperti itu. Inilah yang saya maksud bahwa ini potensinya luar biasa teman-teman ya. Ini baru yang pertama. Ada lagi yang gede teman-teman ya. Itu di bonus bulanan. Bentar ya teman-teman ya. Nah, nanti di bonus bulanan besar sekali. Nah, cara mendapatkan uang, 80%-nya itu yang kita bisa tarik uang cash, 20%-nya disimpan oleh perusahaan, nanti akan ditukar produk. Nah, ketika teman-teman mendapatkan produk, ini teman-teman sudah mempunyai qualified untuk menerima bonus bulanan. Ya, nanti bisa tanya, karena saya nggak jelaskan di sini ya, nanti bingung. Nanti teman-teman bisa tanya sama yang mengundang Anda. Tanyakan detailnya ya. Bonusnya unlimited. Nah, 20% ini bisa ditukar produk-produk yang dahsyat ini ya, tiap bulan teman-teman ya. Nah, ini bonus bulanan, saya nggak bahas di sini, nanti teman-teman bisa tanyakan sama yang mengundang ya di bisnis ini. Bonus tahunannya luar biasa ya, sama perhitungannya seperti bonus pasangan. Nah, dihitungnya ini dari tanggal 1 Oktober, nanti ditutup tanggal 25 September. Ini belum saya ganti nih, harusnya tahun 2002 ya. 2022 saya belum ganti, karena ininya sama. Ketika terjadi 100 pasang, kita ditambahin uang lagi. Tapi dibayar tahunan ya. Dibayarnya setiap awal Oktober ya. Kalau 100 pasang, kita jadi peringkatnya Toreda. Kita dapat tambahan lagi uang 5 juta. Ya.
Kalau bisa mencapai 500 pasang, kita bisa dapat tambahan lagi 25 juta. Peringkat kita jadi Ronin, teman-teman ya. Kemudian Samurai, 1000 pairing, dapat tambahan 75 juta. Shogun, ketika terjadi 5.000 pairing, kita dapat 575 juta. Wow, signifikan nggak? Signifikan, teman-teman ya. Harian sudah dapat, bulanan dapat, tahunan pun kita dihargain ya. Karena ketika kita berhasil membina tim kita, memberikan manfaat yang positif, kita dihargain lagi, teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang lebih gede lagi, teman-teman. Ketika 15.000 pairing, peringkat kita menjadi Demio. Kita dapat 1,8 miliar. Coba teman-teman, kalau kita bekerja butuh waktu berapa puluh tahun untuk mendapatkan bonus tahunan sebesar 1,8 miliar. Saya rasa jarang banget ya, tapi di sini kita memungkinkan, teman-teman ya. Karena sudah banyak orang yang membuktikan di sini. Bushido 30.000 dapat 3,5 M. Nah, ini kemarin ada hampir 10 orang yang dapat 3,5 miliar, teman-teman ya. Ini nggak usah dilihat deh. Ini kalau ini semua ikut ya. Di sini aja kita udah wow, luar biasa. Nah, setiap tahun teman-teman ya, nanti di riset lagi akan diulang-ulang. Jadi artinya kita tiap tahun bisa mendapatkan penghasilan atau gaji tahunan THR dah, tunjangan ya. Untuk dapat 75 juta pun kita perlu kerja berapa tahun, teman-teman ya. Berpuluh tahun, teman-teman ya. Nah, ini maksud saya ini adalah tambahan. Di saat teman-teman belum membutuhkan, pada mungkin saat ini teman-teman lagi bekerja, nggak apa-apa. Teman-teman mulai bangun sebelum Anda butuh, teman-teman ya. Nanti ketika kita nggak pernah tahu ya ke depan seperti apa, tapi minimal kita punya cadangan, teman-teman ya. Penghasilan kedua. Nah, cuma ada syaratnya di sini, salah satunya kalau teman-teman yang suka jualan online, sekarang kan zamannya jual di online, teman-teman hanya boleh memakai media ini, teman-teman ya, yang sifatnya edukatif, teman-teman ya. Paling tidak boleh ketika teman-teman dijualan di platformnya ini ya, platform online seperti Shopee, Tokopedia, ini nggak boleh. Kenapa? Karena visi misinya AFC ini ingin membawa perubahan untuk setiap mitranya. Kalau mau jualan online, nggak usah teman-teman. AFC sendiri sudah bisa, teman-teman. Bahkan ketika nggak dibikin seperti ini, kita gigit jari. AFC sendiri betapa apa susahnya sih dia mau jualan online tinggal panggil aja program orang-orang internet marketing yang pinter-pinter, dia gaji aja. Nah, kita nggak punya kesempatan untuk mendapatkan profit, ya kan? Makanya untuk menjalani supaya kita bisa memberikan AFC memberikan transformasi yang banyak, penjual ini tidak boleh ya. Teman-teman kenapa? Pasti akan ketahuan karena AFC sudah bekerja sama dengan Cyber Polri, dengan pengacara, pasti akan di take down, teman-teman ya. Nah, ini ada lagi, kita tidak boleh menjual di bawah harga. Ketika teman-teman bisa memberitahu upline-nya, jualan ketahuan, laporin aja ke kantor. Kita akan mendapatkan reward ya. Kalau ternyata upline kita tahu nih orang yang jualan nggak ada ranking atau maksimal Ronin, kalau kita laporin, kita dapat rewardnya 1.650.000. Kalau Samurai sama Shogun, wah ini nangkep nih ya, mulai kakap nih. Dapat 19.800.000. Kalau Demio Bushido, wah paus nih nangkepnya. Kita langsung dapat 198 juta, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita saling mengawasin supaya apa? Perusahaan ini bisa berjalan lama. Seperti yang di Jepang, karena AFC sendiri udah dari tahun 69, artinya udah 53 tahun, teman-teman. Teman-teman lihat, perusahaan Jepang nggak pernah ada yang sebentar. Dia pasti akan lama ya. Nah, ini contoh-contoh orang yang tidak mematuhi aturannya AFC, dia akan berurusan dengan polisi, teman-teman ya. Nah, hari ini sama seperti hari ini, kalau teman-teman yang lain ketika ditanyakan punya uang 2 juta, mau dibikin bisnis apa? Ya, atau 3 juta deh. Nah, ini pilihannya teman-teman sebetulnya ya. Tapi dari ke-7 pilihan, yang paling maksimal adalah nomor 7, teman-teman. Kalau di nomor 1 sampai 6 ini dagang konvensional. Kalau dagang konvensional, kalau kita mau profitnya banyak, pasti modalnya juga banyak, teman-teman ya. Jadi teman-teman manfaatkan hari ini. Yang mungkin teman-teman hari ini bingung mau kerja apa, bingung sedang sakit, nggak tahu harus bagaimana. Nah, kita manfaatkan cara cerdas seperti ini supaya kita bisa sehat kembali, kita bisa mendapatkan manfaat kembali. Nah, sama seperti orang-orang.
nah orang mengambil keputusan, siapapun backgroundnya, ini AFC memberi dampak yang luar biasa ya sama kedua orang ini. Ini baru 2 loh, ternyata masih banyak ya teman-teman ya mendapatkan manfaat. Ini ada seorang satpam yang bisa membeli mobil, ini Pak Safiuddin yang dulu sopir taksi, sekarang mobilnya 3 dan beli rumah. Artinya apa? Perusahaan ini memberikan dampak, dia nggak mengenal siapapun, mau dia umurnya sudah tua atau masih belum punya pengalaman, nggak punya modal. AFC memfasilitasi itu semua. Tinggal kita mau atau enggak. Pertanyaan cuma tinggal kitanya. AFC tanpa kita dia akan terus berjalan. Tapi sayang kalau kita melewatkan momentum. Nah, kita lihat ya sepenggal cuplikan dari Pak Safiuddin. Nah, lihat dari yang Pak Safiuddin melihat sebuah informasi, dia menangkap, mencerna bahwa inilah yang bisa membuat perubahan. Makanya dia sampai gadaikan kalungnya, karena dia tahu apa yang dia perjuangkan. Dan hari ini perjuangan Pak Safiuddin nggak sia-sia, karena dia bisa merubah segalanya, merubah kehidupannya, bahkan memberikan terbaik untuk anak dan istrinya, teman-teman ya. Lihat ya perjuangan yang luar biasa dari seorang supir taksi, dia bisa membeli mobil, bahkan mobil kedua, teman-teman. Hari ini nggak bisa kebayang. Kalau Pak Safiuddin nggak mengambil peluang ini, hari ini pun dia akan tetap menjadi supir taksi bandara. Penghasilannya setiap hari kurang lebih 100.000, teman-teman. Tapi ketika dia bermitra dengan perusahaan yang tepat, dengan produk yang tepat, ini membuat perubahan 180 derajat. Nah, baik teman-teman, akhir kata sampai sekian sharing saya, teman-teman. Bagi yang belum bergabung saat ini, coba tanyakan orang yang mengundang Anda di Zoom ini, ambil peluang ini sebelum terlambat. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Angga ya. Oke, thank you Pak. Thank you. Mungkin kita mau tanya jawab sedikit ya. Apakah ada yang mau bertanya, teman? Mungkin ada yang belum jelas. Apakah sudah sangat jelas? Kok di Facebook nggak ada muncul ya? Di Facebook ada, Bu. Jadi kalau emang linknya rusak, sebenarnya tuh bisa langsung masuk ke Facebook Life Science, terus dilihat videonya, ada kok live-nya. Pak, oh ini ada yang tanya. Pak, mau tanya, kalau misalkan saya mau prospek, tapi kan kita semua tahu ya Pak, maksudnya produk kita ini bukan produk murah gitu loh. Gimana cara Pak Bambang untuk meyakinkan? Walaupun sekarang, let's say kita bilang lagi ada promo Ruby ya, maksudnya promo Ruby ini kan hanya beli 1 box bisa jadi member gitu. Entah di 160, 1650 atau di 1750 bisa jadi member, cuman kan kayaknya harga di atas 1 juta, apalagi ini di atas 1,5 juta itu masih mahal mungkin menurut sebagian orang, Pak. Kira-kira ada nggak? Maksudnya ini kita mau tanya versinya Pak Bambang aja deh gitu kan. Jadi biasa Pak Bambang nih kalau orang ada yang ngomong, Pak mahal harganya. Nah, terus Pak Bambang tuh gimana habis itu? Gitu loh Pak. Oh, baik Pak. Saya akan jawab menurut versi saya ya. Biasanya kalau prospek, saya akan melihat kebutuhan dari prospek saya dulu. Kalau dia kebutuhannya tentang suplemen, misalkan dia bilang mahal, saya selalu memberikan hukum perbandingan ya. Karena kalau tidak dibandingkan, orang merasa bahwa suplemen itu harganya semua sama, hampir sama seperti yang dijual di Guardian. Nah, untuk itulah kenapa saya selalu bilang bahwa AFC ini beda.
Justru mereka nggak dijual di Guardian supaya apa? Saya bisa menjelaskan ke kamu. Nah, mahal dibanding apa dulu? Saya selalu bilang gitu. Kalau dibanding vitamin C, vitamin yang lain jelas jauh beda, teman-teman ya. Jadi aku selalu bandingkan, coba handphone ya, iPhone sama yang Android biasa aja ada pembedanya, sama-sama handphone kan. Kenapa ada yang dijual 20 juta, 30 juta, sedangkan dengan yang lain cuma 3 juta kan, yang merek-merek yang lain itu kan. Nah, saya jelaskan bahwa ini paten yang nggak main-main bisa meregenerasi sel kamu. Aku bilang bahwa orang nggak sadar usia 40 tahun, ini yang bagi butuh produk ya, mereka bahwa fungsi organnya mulai menurun, makanya dia dibantu obat. Cuma saya bilang, orang minum obat selama 10 tahun setiap hari, kira-kira bisa sehat nggak? Dibandingkan dengan orang yang nggak minum obat. Saya tanya cuma itu dulu. Oh, baru ketika dia ngerti. Nah, fungsi obat bagus, dia untuk meredam, tapi untuk meregenerasi sel dia nggak ada. Saya bilang, nah kamu harus dibantu ini supaya kamu bisa terlepas atau minimal mengurangi. Nah, kalau di mereka bisnis, saya selalu bilang yang seperti yang tadi, kalau kamu dikasih uang 2 juta, mau bisnis apa? Saya bilang. Ya kan? Nah, mereka biasa rata-rata orang bingung. Nah, ini ada sebuah platform, kamu bisa mitra dengan perusahaan yang sudah kalibernya internasional, udah masuk bursa efek, hanya dengan 2 juta bisa mitra. Coba kamu franchise bermitra dengan McDonald atau KFC, berapa duit orang yang sanggup. Tapi ini sekelas itu, dengan potensinya yang gede, kenapa kamu nggak mau? Nah, saya bilang gitu biasanya. Kenapa kamu nggak mau coba? Toh, kamu dengan 2 juta ini punya kemampuan seperti itu, kenapa nggak diperjuangkan? Nah, saya biasanya seperti itu ya, Angga ya. Jadi membuka mindset, tidak pernah memaksa. Nah, itu waktu kita prospek kita buka mindsetnya dia. Sekarang kamu mau gimana? Kamu udah puas belum dengan penghasilanmu yang saat ini kan? Kalau memang belum, ini ada sebuah peluang. Ibaratnya jangan taruh telur di satu keranjang. Kerja boleh, tapi ketika kamu harus mempersiapkan loh, kerja ada masanya. Ketika kamu sakit, ketika perusahaan kamu turun PHK, apakah lantas bisa pindah kerjaan, atau ketika kamu sakit, apakah lantas bos perusahaan memanggil istri kamu atau anak kamu untuk menggantikan kamu? Kan nggak mungkin, saya bilang gitu kan. Nah, kamu harus punya cadangan minimal yang bisa dikerjakan paruh-paruh waktu. Itu, Pak Angga. Oke, sip. Jadi Ya. kesimpulannya Ya, pokoknya teman-teman. kita harus tahu dulu ya teman-teman, maksudnya apa yang dibutuhkan sebenarnya sama kita itu. Jadi Iya. jangan, tadi saya dengar ada Pak Bambang juga jelasin kalau jangan misalkan kita gini nih, kalau contoh simpelnya ya, kita ke miliarder nih, kita punya calon prospek miliarder yang mungkin udah nggak gitu butuh uang lah, tapi kita ke sana malah nawarin bisnisnya, ya sampai kita tua juga nggak akan dia Iya. mau. Bener. Ya justru Betul. kita cari hot button-nya, harus cari apa. Mana tahu biasa kalau yang miliarder begitu, mereka nggak bisa belinya apa. Mungkin banyak uang, tapi mungkin kondisi kesehatannya mungkin lagi terganggu atau apa. Kita bisa masuk dari produk. Terus Betul. misalkan kita ketemu orang yang pengangguran, terus nggak punya uang, tapi sehat mau kerja. Ya, kalau misalkan kita tawarin produknya, mereka akan bilang mahal, pasti. Bener nggak sih, Pak? Betul. Tapi kalau kita tawarin dari bisnisnya kan, karena mereka punya banyak waktu dan mereka nggak ada yang bisa dikerjain, mereka pasti jalanin gitu loh maksudnya. Contoh simpelnya seperti itulah, kira-kira. Oke. Nah, saya mau tambahin Pak Angga. Boleh. Saya bilang, kenapa sih orang bisnisnya nggak dianggap? Saya selalu bilang, inilah waktu kita sekolah diajarin bahwa bisnis itu modalnya besar. Nggak pernah diajarin tentang bisnis network. Nah, hari ini karena kemajuan zaman, semua juga maju, mereka mengadakan perubahan. Justru dengan modal kecil, kita bisa mendapatkan manfaat yang besar-besarnya. Nah, hanya banyak orang yang nggak suka. Karena nggak suka kenapa? Karena mereka belum tahu, belum mempelajari isinya, gitu, Pak. Oke. Nah, Pak, ini pertanyaan apa ya? Ini pertanyaan yang sangat apa ya? Aduh, susah deh kata-katanya. Pokoknya ini ada pertanyaan, Pak. Tapi menurut saya ini pertanyaannya lumayan keren karena sangat connect dengan keadaan sekarang ya. Iya, iya. Pak Bambang, kalau misalkan saya mau nawarin orang,
Tapi prospek itu takut resikonya, Pak. Walaupun kita sering branding ya, maksudnya bisnis di sini nggak ada resiko. Cuman kan namanya orang udah trauma gitu. Terus ini dia kasih contoh. Lalu jika ada orang yang baru aja trauma kena tipu robot dan lain-lainnya, gimana cara membuatnya mereka kembali yakin dan bisa percaya dan gabung sama kita malah gitu loh, Pak. Biasanya kita edukasi ya. Kalau saya ya, kalau robot kan memang seperti yang sudah dibahas oleh para pakar itu kan ada waktunya karena trading ini prinsip dari MLM sebetulnya modal kecil penghasilan besar, tapi kalau money game atau investasi itu rata-rata menggunakan uang besar. Biasanya karena ikut iklan duduk manis dapat duit, sebetulnya nggak ada seperti itu, nggak ada makan siang gratis ya, kecuali duduk manis dapat duit tuh yang ada di pinggir jalan tuh lagi minta-minta duduk manis dapat duit, itu pun tetap kerja kan, duduk kan. Nah, hari ini justru kalau kamu punya apa untuk recovery ya, untuk membalikan dengan cepat, satu-satunya cara resikonya minim ya kamu ikut network perusahaan yang berbasis network. Tapi biasanya harus ada penilaiannya, perusahaannya bagus enggak. Kan ada 4 pilar yang saya selalu ngomongin ke teman-teman, yaitu 1P, perusahaannya bagus enggak, produknya bagus enggak, plannya bagus enggak, ya kan, terus peluangnya bagaimana, ya kan. Nah, saya selalu cerita seperti itu. Nah, untuk kalau kamu mau dagang konvensional, kamu kalau misalkan rugi di resikonya sekarang, kalau kamu nggak melakukan, kamu akan rugi. Tapi kalau kamu mau melakukan dengan MLM ini, mungkin 50% kamu akan bisa recovery, kalau saya begitu. Tapi kalau kamu stop, ya hari itu kamu juga ruginya seperti itu. Nah, ini ada sebuah peluang, toh modalnya nggak besar, kamu sudah punya produk, kamu bisa jual lagi kan. Jual kan produknya balik kalau memang takut resiko kan. Tapi kalau kita robotnya kan nggak bisa dijual lagi, beli nggak bisa dijual. Produk kesehatan kamu masih bisa minum atau dijual ke orang, ke teman-teman. Jadi kalau kita pandai jualan, sebetulnya kita hanya pinjem sebentar, ya kan? Kita jual lagi ke orang yang membutuhkan, orang sakit. Seperti itu sih kalau saya ya. Dan itu ada banyak cara sebetulnya. Oke, jadi di sini benar yang kata Pak Bambang bilang, di sini sangat minim resiko karena kita, maksudnya saya kurang tahu ya, maksudnya kalau yang di luaran tuh seperti apa. Cuman kalau di sini kita basisnya kan farmasi, yang kayak tadi Pak Bambang udah cerita. Dan farmasi ini produknya biasanya ada, dan kebetulan emang kita ada produknya juga gitu kan. Jadi teman-teman hitungannya gabung di bisnis ini, contoh ini lagi promo Ruby di bawah 2 juta ya, 1650 dapat Utsu atau 1750 dapat Suba. Ya teman-teman bayar itu dapat keanggotaan dan dapat produknya. Jadi menurut saya, dan produknya juga laku sih. Jadi kayak maksudnya kenapa bisa dibilang minim resiko, bahkan mungkin nggak ada resiko ya karena ya teman-teman udah beli. Ibaratnya teman-teman cuma belanja, bukan investasi, bukan apa. Teman-teman belanja, teman-teman dapat produk. Kalau emang mau jalanin bisnisnya bagus, bisa dapat keuntungan. Tapi kalau misalkan nggak ada, mau konsumsi sendiri pun, ya itu kan bukan resiko. Itu kan artinya kan teman-teman jadi konsumen gitu kan. Jadi nggak ada resiko sih kayaknya. Sebetulnya ini memang kebutuhan kan, seperti kita makan hanya kita alokasikan. Apalagi zaman sekarang suplemen pasti butuh kan, daripada beli di luar, udah beli di sini kita bisa Kalian mendapatkan ya, Pak, uang lagi, betul kan? Kalau kita belinya di toko, udah habis itu nggak bisa kan? Oh, kamu belinya di toko ini, kita nggak mungkin dikasih komisi sama orang tokonya kan? Nah, itu Pak bedanya. Bisa dapat hiburan gratis loh kalau beli di toko. Kalau beli di sini kan bisa, masih ada potensi untuk dapat gratis-gratisan banyak. Bisa bentar lagi nih Labuan Bajo lah, ntar ada Turki lah, Turki kita udah keluar jadwalnya lah, apa kayak gitu kan. Itu kan lumayan, maksudnya sesuatu yang nggak diharapkan, tapi kalau teman-teman dapat juga pasti nggak nolak sebenarnya, gitu kan. Mungkin kalau yang itu, yang kemakan iklan yang jutaan orang tidak menyadari kali. Ya, kalau di sini kan kita tidak beriklan ya Pak ya. Kita pure untuk membantu. Bagus sekali Pak Bambang. Itu juga mungkin tadi bisa menjawab ya. Ini ada pertanyaan saya baru tanya. Kalau misalnya saya ngajak ke AFC, tapi saya malah diajak ke MLM lain, ya mungkin tadi itu dari pernyataan Pak Bambang juga udah menjawab sih, maksudnya
tinggal teman-teman aja bandingin gimana dari yang P tadi yang Pak Bambang kasih tahu kan, dari produknya, Betul. perusahaannya dan lain-lainnya. Nanti itu keputusan tetap di teman-teman kok maksudnya. Kalau jualnya di aplikasi TikTok, wah ini kalau TikTok itu kayak masih masuk marketplace jadi tetap nggak boleh. Pak, misalnya saya member itu saya dapat orang yang bisa Pak, Pak, misalkan saya member Ruby, terus saya dapat orang yang beli Ruby ke saya, tapi yang cuma satu box. Oh, maksudnya gini Pak, ini mungkin bisa dijelaskan secara teknis. Kalau misalkan contoh satu ya Pak ya, maksudnya saya member Ruby, Ruby-nya tanpa promo nih, member Ruby biasa yang 3,3. Terus ada saya rekrut member promo Ruby. Terus saya dapat bonusnya tuh sistemnya gimana Pak? Sebenarnya sih udah dijelasin, cuman nggak apa-apa Pak Bambang kalau bisa Baik. versi Pak Yang Bambang. kalau kita ngerekrut bonus ya promo Ruby, kita hanya baru dapat bonus sponsor. Jadi karena untuk bonus pasangan itu harus penuh rubinya ya, karena per 150 BV ketemu 150 BV. Nah, satu produk itu kan 75 BV. Jadi perusahaan ini mempermudah supaya orang bisa jualan dulu. Oh, begitu masuk satu box, dia bisa jualan, dapat potensinya sama dengan ruby full. Tapi upline-nya baru dapat bonus pasangan ketika orangnya mengupgrade menjadi ruby full. Gitu kira. Jadi bonusnya cuma dapat bonus sponsor dulu. Ya separuh dapatnya. Kalau yang ruby ketemu ruby kan biasanya dapat 300 kan, kalau ini berarti 100 separuhnya. Oke. Dan harus di fullin untuk unlock bonus-bonus yang lain ya, maksudnya Iya. kayak sharing dan lain-lainnya. Oke, nah ini juga Pak, bagaimana solusi untuk membangunkan mitra yang sudah lama bergabung tapi belum bergerak? Nah ini penting nih. Nah, kalau kembali ya teman-teman ya, kalau saya ini ada keputusan sendiri, saya tanya biasanya, kira-kira misalkan udah lama nih, saya tanya, kenapa sih, kalau kita nggak tanya kan nggak tahu, kenapa kamu nggak jalan, ini kan sayang, kamu udah bermitra, kamu punya peluang untuk menjalankan bisnis, apa kendalanya? Biasanya seperti itu. Nah, kalau kendalanya, rata-rata ya mereka nggak tahu mulainya atau cuma taunya jualan. Setahu saya nih, nah mereka jarang ngikutin sistem biasanya. Kalaupun mereka ngikutin sistem, harusnya karena ini gampang diduplikasi, itu bisa jalan. Nah, kemudian atau lama-lama yang lagi udah mati nih, nah ini kebetulan kan dibuka semua nih. Saatnya kita panggil mereka. Ini loh ada peluang lagi nih. Kamu nggak usah beli, ini udah dibuka selama 6 bulan. Atau banyak sih, kamu udah puas belum sih yang saat ini dengan kamu lakukan? Kenapa ini ada peluang yang bisa lebih gede? Apa sih kendalanya? Selalu saya tanyakan seperti itu. Ketika dia jawab, nah baru saya kasih solusi. Jadi ibaratnya kita seperti konsultan, tanya, membantulah mitra-mitra kita. Kira-kira itu. Oke. Ada lagi Pak? Untuk dapat bonus tiap bulan apa kita harus belanja? Enggak, di sini nggak ada tutup poin ya Pak ya? Nggak ada. Di auto maintenance, jadi kita nggak ada tutup poin, tapi perusahaan membantu ya ketika dipotong 20% itu. Jadi nggak perlu kita tutup poin dan diberikan waktu 1 tahun. Bagi yang nggak aktif pun diberikan waktu 1 tahun biasanya untuk terima bonus pairing terus. Tahun kedua ya terpaksa karena nggak aktif, ya itu baru belanja 1 box. Oke. Ini ada yang nanya langsung ke saya, Pak, teman saya ada yang kondisi kesehatannya memang sedang terganggu. Saya mau tawarin, tapi ada kekhawatiran kalau ada apa-apa dengan kesehatannya. Maksudnya kayak mungkin saya belum yakin gitu loh Pak, mau kasih misalkan entah itu Suba atau Utsu gitu ya. Takutnya malah produk EFC yang disalahkan. Nah, kira-kira saya harus, langkah apa yang mungkin saya harus lakukan gitu loh Pak? Oh, oke. Nah, gini,
Saya biasanya melihat pasiennya kalau udah parah, saya hanya menyarankan bahwa ketika obat misalkan parah sekali, sebetulnya untuk membantu meringankan beban harus diberikan makanan konsentrat protein. Karena kalau kita mau makan sama seperti kita protein kan dapat dari ikan, dari seafood, terus dari kacang-kacangan. Tapi kalau sakit, kita dalam sakit parah, organ kita nggak mampu mengabsorb itu untuk menyerap itu, padahal butuh regenerasi sel kan, karena obat itu kan tidak mampu meregenerasi sel, dia hanya satu mempertahankan supaya penyakit itu nggak tambah parah, dan dia juga paling untuk menormalkan, sebetulnya kan seperti itu. Nah, untuk itu dibutuhkan makanan kesehatan kalau menurut saya, dan bisa ditanyakan ke dokter-dokter kita kan kalau pasiennya masih ragu. Nah, kemudian kalau takut terjadi, sebetulnya makanan kita kan dipatenkan, hanya makanan kesehatan tuh seperti kayak kita makan buah-buahan tapi diekstrak. Nah, hari ini kalau kita makan buah, sayur sama ketika sakit, baik atau enggak? Nah, rata-rata kan makan buah-buahan malah bagus kan. Nah, ini diekstrak ini dan sudah dipaten. Sebetulnya kalau kita tahu justru akan membantu. Biasanya saya jelaskan seperti itu. Tapi kembali pilihannya ke pasiennya. Terserah kamu, saya hanya memberikan informasi yang bisa membantu. Kalaupun mau, kamu pun coba, nggak apa-apa. Ini udah dipaten dan ini Jepang. Jepang pun nggak sembarangan, apalagi yang dimasukkan ke mulut, ke tubuh kita kan. Saya selalu bilangnya begitu. Oke, siap. Oke, ini yang terakhir Pak, ada yang mau tanya. Mungkin ini lebih ke arah gini sih Pak, lebih ke arah kita mau tahu Pak Bambang, kalau jadi Pak Bambang nih, versinya Pak Bambang kira-kira ngomongnya kayak gimana nih? Minta saran, kalau misalkan prospekan bilang, saya udah sering ikut MLM. Yang terakhir nih ada, saya nggak bisa sebut. Yang terakhir saya udah ikut, tapi bagusnya gimana ya? Cuma di awal-awal doang biasanya bonusnya turun. Udahan sisanya kendor. Nah, kira-kira gimana cara Pak Bambang meyakinkan prospek itu, Pak? Saya bilang memang setiap MLM apa dia ikut, itu kita lihat. Ada kok MLM yang sejak dari awal sampai sekarang masih established, mungkin nggak terdengar ya, yang depannya A, depannya C, ya kan? Mungkin teman-teman yang lama tahu ya. Sampai sekarang omsetnya established, terus yang madu established, hanya mereka yang nggak bisa itu karena kemampuan kita udah bosen lah, atau karena kurang motivasi turun, seperti itu. Sebetulnya secara company-nya masih ada banyak. Nah, ini pun juga tergantung kita. Bagaimana kita membuat, mendampingi, kalaupun terus yang kedua, produk bisa MLM bisa turun kalau produknya nggak bermanfaat, itu juga bisa. Jadi banyak faktor ya, produknya mungkin nggak bermanfaat atau kurang apa, jadi faktornya banyak. Nah, AFC bisa nggak? Ada kadang-kalanya bisa, namanya orang bisnis, naik turun itu wajar ya. Ketika turun ya saatnya kita mulai melihat apa sih kekurangannya, kenapa turun. Ketika naik ya kita ikutin. Sebetulnya naik turun tuh hal yang wajar kalau menurut saya. Tergantung kita bagaimana nih, karena kita kan konsen ke income kita, ke keluarga kita kan. Karena kalau mau ikut ini MLM ini ya pasti ada naik turunnya, semua MLM akan begitu. Tapi itu normal kalau menurut saya. Sama kalau di kehidupan ya. Bisnis apapun akan naik turun, tapi tergantung bagaimana respon kita. Itu yang paling penting. Di rumah sakit pun sama kan, kalau detak jantungnya naik turun berarti ada tanda kehidupan. Bisnis juga gitu, Pak. Naik turun ada tanda kehidupan. Kalau stabil malah bahaya. Gitu. Jadi kalau saya nikmatin, naik turun saatnya kita pikir apa nih, kayak ini misalkan lagi turun banyak promo, atau kita lihat oh kita dampingin atau apa, itu banyak sebenarnya. Bisa masing-masing upline kan canggih-canggih nih, upline-nya bisa tanya, biasanya punya strategi, atau mungkin dimotivasi kayak kemarin kan panggil pembicara biar tahu nih, ini kan bagus sekali tuh Pak Indra Purba itu. Oh ternyata MLM ini luar biasa loh begini-begini. Nah itu. Oke, kalau gitu. Terima kasih deh kalau gitu. Ya oke, siap. Terima kasih Pak Bambang. Ini Pak Bambang artis hari ini Pak. Semuanya pada minta, ada yang minta Instagram tadi, ada yang minta nomornya Pak Bambang, ada yang
minta materinya, waduh. Langsung kontak ke Pak Bambang atau gimana, Pak? Nanti ke Pak Angga aja. Waduh. Nah, ini nanti apply-nya. Siap. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat ya. Thank you teman-teman semua yang sudah hadir. Thank you, Pak. Nanti Thank kita you, Pak. beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi, Pak. Habis selesai Pak Bambang. Oke. Karena Pak Bambang kayaknya mau ikut roadshow ya, Pak. Ada mau keliling lagi ya? Ya, nanti mudah-mudahan Pak lihat sikon ya. Siap. Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Thank you, selamat malam. Yuk.